Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Pojok Bincang di channel Telsa TV. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sylvia Dinistiani Dan aku Nika Navia. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Hai. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan diri nggak, Kak? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adelia Jovita Astuti dari kelas 12H yang sekarang sedang PKL di Fokus Digital Printing. Halo semuanya, salam kenal. Nah, langsung ke pertanyaannya aja ya, Kak. Yang pertama, tugas yang Kakak kerjain selama PKL itu apa aja sih? Kalau untuk tugas, aku tuh ada pernah dua kali lah. Pertama tuh di bagian produksi, satu lagi tuh di bagian yang sekarang lagi aku kerjain tuh di bagian depan atau desain. Terus sih. Desain apa, Kak, kalau gitu? Kalau desain sih banyak sih, kayak misal MMT, poster, terus ya tergantung pesanan dari customer aja sih. Paling banyak apa itu, Kak, yang Kak ada buat? Paling banyak tentu aja MMT, karena kan digital printing yang kebanyakan cetakan tentang MMT kan. Jadi kita paling dominan tuh cetak atau desain MMT. Biasanya kalau ngedesain gitu berapa lama, Kak? Untuk satu desain tergantung seberapa rumit dari customernya. Kalau misalnya emang gampang, customer minta dari Canva, kita bikin dari Canva. Kalau misalnya emang lumayan rumit, kita pakai Corel, itu mungkin sih 30 sampai 1 jam. Itu paling lama. Kalau emang bener rumit, kita bakal dikerjain di rumah. Itu boleh, Kak? Tergantung. Itu tergantung sih, kalau di rumah itu tergantung. Kalau di rumah PR gitu ya. PR ya? Iya kan? PR dari itu tempat PKL. Kalau di rumah tuh kalau misalnya kita dapat shift malam nih, terus itu harus selesai besok. Nah, kita malam dikerjain di rumah kan. Gitu, terus selesai, nah pagi baru dicetak gitu. Jadi masih zaman ya, Kak, ya? Kayak PR gitu ya? Saya kan di tempat percetakan pun kayak gitu ya, ternyata di tempat kerja. Masih zaman ya, Kak? Iya. Nah, suasananya di tempat PKL tuh gimana sih, Kak? Suasananya itu enak tentu aja ya, terus juga di tempat kerja gitu kan, kayak semua karyawan juga humble gitu, bahkan ownernya, manajernya juga humble ke kita gitu. Jadi kayak kita tuh terasa sama temen gitu loh, kayak nggak ada senioritas juga di sana. Sefrekuensi gitu ya? Iya bener banget, sefrekuensi semuanya sih. Terus di situ ada berapa sih, Kak, yang PKL di situ? Kalau untuk PKL kita ada 18 orang dan dari 3 sekolahan. Itu dari sekolah mana aja, Kak? Kalau dari sekolahan kita ada pertama dari Telkom, terus ada jumlahnya ada 10 orang. Terus ada yang kedua tuh dari Nusa Persada yang belakang Telkom ini, itu ada 2 orang. Terus satu lagi itu dari Pabelan, SMK Pabelan itu ada 6 orang. Jadi banyak banget ya, Kak, ya? Iya, lumayan lah. Jadi kayak sumpah gitu ya kalau di belakang ya. Kalau di produksi kayak penuh banget 18 orang gitu. Terus karyawan yang asli di situ berapa, Kak, kira-kira? Kalau untuk karyawan kita ada 15 sampai 20 orang. Tapi kalau misalnya di Fokus itu kita bukan cuma ada satu cabang. Jadi kan kalau misalnya di tempat kan digital printing, nanti tuh ada juga yang dari laundry, terus dari tempat-tempat lain juga. Terus satu lagi tuh yang kayak bikin-bikin baliho gitu kan, juga ada. Terus ada kafe juga. Kalau total mungkin ya 20-an ke atas sih gitu. Terus itu ada yang satu umuran atau lebih tua dari Kakak? Kalau yang umuran tuh baru aja kemarin itu kalau untuk karyawan baru kayaknya 1 tahun di atas aku lupa, baru aja masuk jadi kasir. Itu baru. Yang lainnya tuh ada yang lebih tua sih semuanya sih. Kalau yang paling tua tuh ada itu namanya itulah ya. Itu usianya di 60 tahunan. Itu ada. Terus dia di bagian finishing, kayak misalnya bikin nota-nota gitu kan, nota-nota para orang yang misalnya di warung-warung gitu, nota-nota gitu kan, itu saya dibikin sama Pak gitu. Jadi masih semangat kerja ya, Kak? Iya, masih banget, walaupun tua muda tuh semangat kerja. Terus nih, Kak, pengalaman paling berkesan buat Kak Adel tuh apa selama di PKL di Fokus itu? Kalau pengalaman paling berkesan tuh aku ada waktu kita pergi ke ada gathering itu jadi kayak kita pergi sama karyawan gitu kan, semua karyawan dari berbagai tempat tadi yang aku sebutin tuh kita pergi bareng-bareng ke kafenya yang punya Fokus. Jadi Alka punya kafe tuh, kita pergi ke sana, kita bareng-bareng ke
namanya Gunung Gajah. Wah, jauh banget itu. Ya daerah Telomoyo kan ya. Wah, Kita ke sana, kita naik gunung itu, terus kita ke sana makan-makan bareng, dibayarin. seru tuh. Iya dong, Alam banget. Oh iya, alam banget kan sana makanya tuh itu tuh kayak kita sama-sama bener-bener deket banget loh, kayak humble tuh kayak bener-bener keluar di situ, makanya itu jadi momen paling berkesan sih di PKL Fokus itu. Sama yang kemarin tuh kita waktu pergi saparan bareng-bareng. Di mana itu Kak, kalau boleh tahu? Aduh mana ya, daerah Kopeng, aku agak lupa tempatnya, tapi daerah Kopeng situ tempat rumahnya si owner aku kan. Sana kita pergi bareng-bareng ke sana, dan ini juga momen paling berkesan sih karena kan Sapal kan lumayan kayak Iya, setahun sekali. iya kan, rame juga kan gitu. Nah, selama PKL di Fokus itu tantangan Kak Adel apa nih? Tantangan mungkin dari ngadepin customer sih, karena kan di bagian desain kan. Nah, di bagian desain tuh tentu aja kita tuh ketemu sama customer secara langsung tatap muka gini kan, ataupun kadang juga lewat WA sih. Tapi ini kalau kita ketemu tatap muka tuh bener-bener yang itu tantangan sih. Jadi kan customer tuh pasti minta banyak buat request kan, apalagi kalau saya revisi-revisi itu tuh bener-bener kayak kita harus bisa buat bersikap iya kak gini kak, ini jadi tuh gini kak, oh ya gitu. Jadi harus kayak Lembut akrab gitu. Sedangkan kenapa kita emosi sendiri kan, kayak ini gitu loh. Tapi malah customer tuh kayak ya gitu lah, paham lah ya. menghadapinya gimana tuh? Menghadapinya sih kita ya tadi sih kita coba bersikap ramah, atau enggak kalau misalnya emang sikap ramah terus sabar, terus apalagi, tapi kadang tuh kalau saya emang bener-bener emosi tuh, kalau saya kita ke bawah nih, aku bakal alihin ke karyawan situ. Jadi misalnya kayak silakan mbak ketemu sama karyawan ini gitu, nggak kalian siap sebelah sini gitu, karena takutnya kalau saya aku tambah emosi kan bahaya kan gitu. Terus nih Kak Adel, ilmu atau skill apa nih yang udah Kak Adel dapat selama PKL di Fokus? Skill yang aku dapetin itu kalau misalnya di bagian produksi ya, karena aku dulu di bagian produksi tuh. Di bagian produksi tuh aku belajar yang namanya shimming, kolong, terus FK, dan banyak lagi tuh cara cetak MMT gitu. Kalau di bagian belakang kan, kalau di depan tuh ya mungkin skill itu cara menghadapi customer tuh mungkin salah satu skill ya. Karena kan nggak semua orang bisa juga kan ngadepin orang-orang yang berbagai macam apa ya sifat gitu kan. Itu Siapa lagi kalau lagi nggak mood gitu ya? nah iya kan, kalau lagi nggak mood terus tiba-tiba customernya kayak gini kayak Harus sabar banget ya Kak. iya makanya Jadi itu termasuk tantangan banget ya? iya tantangan, terus itu juga skill sih menurutku. Iya sih. Skill buat itu kan, terus aku juga dapat skill buat jadi kasir. Jadi aku beberapa kali kan disuruh jadi kasir kan di sana kan, nah itu aku juga dapat skill itu. Terus skill apa lagi ya, mungkin memperdalam aplikasi Corel kali ya. Di situ kita benar-benar diajarin Corel tuh, walaupun nggak di sini di sekolah tuh diajarin, tapi nanti di tempat PKL tuh kita diajarin lagi dari nol. Dari nol, Benar-benar dari nol. iya kita diajarin dari nol tuh cara bikin ini tuh gitu kan. Terus pengalaman PKL yang buat Kak Adel lebih siap kerja itu apa Kak? Kalau misalnya itu sih mungkin kita menghadapi customer sih, itu tuh bikin kita siap kerja kan, mentalnya juga kan gitu banget kan. Terus sama ya kan kalau misalnya di sini kan kita belajar ketemu owner kan juga di tempat kerja tuh ada owner yang baik, ada yang enggak gitu kan. Nah kita juga belajarin buat itu mental gitu. Terus itu Kak Adel berangkatnya jam berapa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk berangkat tuh kita di bagian desain itu kan desain tuh ada 2 orang kan dari Telkom. Nah itu aku di shift pagi tuh dari jam 8. Pulangnya aku jam 2 atau mungkin kadang jam 3 tergantung. Jadi itu kan 2 orang, kita kan buka tuh dari jam 8 sampai jam 8 malam kan. Nah itu kita dikasih waktu 6 jam. Tapi kalau hari Minggu kita full, karena hari Minggu berangkat. Iya kan hari Minggu berangkat. Jadi itu kita tuh tempat percetakan kita tuh buka dari hari Senin sampai Minggu, tanggal merah tuh juga buka. Terus nih Kak Adel, saran buat adik-adik kelas nih yang mau PKL nanti tuh gimana? Saran buat adik kelas sih, kalian harus bisa siapin mental dari sekarang ya, karena jujur PKL di luar sekolahan itu kita harus bener-bener dengan mental yang siap. Kayak kalau misalnya di tempat printing tuh nanti ngadepin customer kan, kalau misalnya mental kita nggak siap tuh kadang kita down sendiri gitu kan. Kadang tuh kita kayak
emosi tuh, nanti kita nangis tuh kan jadi agak repot ya di tempat PKL ya. Jadi harus tuh nyiapin mental kayak gitu juga. Sama jangan suka komplain sih kalau di tempat PKL. Kayak misalnya kayak di tempat PKL kasih kerjaan ini, ya udah nurut aja. Jangan kalian nanti kayak kok kasih ini sih, kayak aku nggak mau kok, aku nggak mau dikasih tugas ini gini. Jangan. Kalau bisa kan, oh iya saya saya laksanakan, saya mau gitu. Dihadapin sama senyum aja gitu. Iya, kan misalnya kalian nolak, itu kemungkinan kalian bakal dikasih nilai turun gitu kan sama pembimbing kalian, karena itu kan salah satu tes ya mungkin ya dari pembimbing kan. Sama ini, kalian tuh harus bisa bener-bener komunikasi sama orang-orang di tempat PKL itu. Jadi kalian harus so asik gitu ya. Iya bener. Kalau misalnya kalian gak so asik tuh malah canggung, terus nanti bakalan kamu gak dapet kerjaan. Karena di tempat PKL aku aja dulu tuh waktu awal-awal itu tuh kita sama-sama gak dikasih kerjaan kalau misalnya kita nggak nanya. Kita harus kayak nanya kayak, kak ini ada kerjaan gak ya kak ini boleh aku bantuin gak kak gitu. Kalau nggak kita gak akan dikasih kerjaan. Nah, itu wawancara kami ke Kak Adel dari PKL Fokus Digital Printing. Terima kasih juga untuk Kak Adel yang udah datang dan meluangin waktu nih buat kita wawancarai. Nah, sekian itu dari kami. Dan jangan lupa pantauin kami di channel Telsa TV dan sampai jumpa.